Salah satunya adalah Escape from Camp Warden. Buku ini menceritakan kisah hidup nyata seorang pria yang melarikan diri dari kamp penjara Korea Utara. Dator annyeong, Yusril Kim입니다. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong pastinya ya. Nah, for this time kita akan ngebahas teori dari Blackpink yang tu. Oke, berbicara mengenai teori dari Blackpink yang tu. Ini merupakan salah satu musik video dari Blackpink yang punya teori full banget. Hampir setiap bagian dalamnya itu full banget teori, sumpah. Apalagi bagian Lisa itu paling banyak banget teorinya, serius. Bagian Lisa itu emang kayak ya sedikit emang ya, tapi sumpah bagian dia emang paling banyak banget teorinya, bejibun banget. Banyak banget pesan-pesan tersembunyi yang berada di bagian Lisa. Serius guys, aku nggak bohong tentang hal ini. Buat yang penasaran seperti apa teorinya lebih lanjut, langsung aja deh kita masuk ya. But wait, seperti biasa nih, nggak bosan-bosan aku minta dukungan sama kalian. Cepat butak yuk. Jangan lupa nih untuk bantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @userkim. Follow fanspage aku di Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @userkim2. Dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada Blink yang lain dan juga K-popers yang lain supaya mereka semuanya tahu. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Untuk pertama kita akan mulai dulu membahas judulnya yaitu do. Apa sih dimaksud dengan do? Seperti yang aku lansir dari Urban Dictionary, do itu bukan merupakan sebuah kata. Dicatat bukan sebuah kata, melainkan suara tembakan. Turut. Itu loh maksudnya guys, suara tembakan. Terus yang menjadi pertanyaan kita adalah yang dimaksud dengan suara tembakan di sini apa ya? Untuk lebih jelasnya langsung aja kita bedah musik video sama lirik lagunya ya. Pada pembukaan musik video kita akan melihat Blackpink ini akan berada di atas panggung batu secara terpisah. Jadi hal tersebut menggambarkan gini guys, bahwa ketika mereka berada di atas dan di atas yang lain adalah itu tempat yang kayak sepi gitu loh. Hanya ada mereka saja yang berada di tempat tersebut. Ini bisa mewakili sebagai tempat yang menyedihkan dan tanpa emosi seperti yang ditunjukkan oleh penggunaan batu yang biasanya merupakan bahan yang dingin dan juga keras. Dan di scene terakhir, dapat kalian perhatikan mereka akan berada di atas tahta batu tanpa adanya properti yang banyak menghiasi tahta tempat mereka berada. Jadi kesederhanaan yang ditampilkan dari panggung tersebut menampilkan ya guys, bahwa hal kecil pun yang dilakukan oleh Blackpink itu dapat membuat mereka bersinar. Dicatat, meskipun mereka melakukan hal yang kecil banget, sederhana nih kelihatannya, tetap Blackpink ini karena impact-nya juga sangat kuat banget, mereka dapat mendominasi dunia per-K-popan. Seperti itu loh maksudnya. And next kita akan masuk ke bagian Jennie. Nah, Jennie ini kayak duduk di atas bidak catur lengkap dengan mahkota, sehingga dapat kita tahu ya bahwa Jennie ini merupakan ratu. Dapat kalian lihat di sini baju dari Jennie ya, warna-warni gitu. Intinya pakaian yang dikenakan oleh Jennie ini punya makna. Pakaian warna-warni itu menunjukkan bahwa aturan catur yaitu hitam dan putih tidak berlaku untuknya. Ini menunjukkan bahwa Jennie ini memilih jalan hidupnya sendiri, dia ngebuat aturan hidupnya sendiri, dan pastinya akan memainkan sebuah permainan dengan caranya tersendiri. Intinya nggak ngikutin orang lain gitu loh. Di bagian ini Jennie akan memegang rubah Fennec. Fennec merupakan simbol dari seseorang yang mengambil jalan hidupnya sendiri, senada dengan makna pakaian warna-warninya. Si Fennec ini berkembang dengan sendirinya dan tidak membutuhkan orang lain untuk membantu atau membawanya ke tempat yang lebih baik dari sebelumnya. Mereka merintis jalan hidup mereka sendiri dan tidak mengikuti orang lain, menggambarkan bahwa Blackpink tidak menjadi pengikut, melainkan menciptakan caranya sendiri untuk bisa ke tahap sukses. Rubah Fennec juga merupakan simbol bahwa harus waspada terhadap teman palsu, keluarga, atau orang yang dicintai. Maknanya kalian gak boleh naif, mudah tertipu, atau penurut ketika berhubungan dengan orang-orang. Dan kita akan masuk ke scene selanjutnya, yaitu di saat Jennie memainkan catur. Namun sebelum itu kalian juga pasti melihat banyak sekali catur-catur yang berada di sekelilingnya. Catur-catur tersebut menandakan bahwa di industri musik K-pop ini seperti permainan catur. Mereka harus punya strategi yang baik sehingga dapat menjadi penguasa. Dicatat harus punya strategi yang baik untuk dapat menjadi pemenang dan menjadi ratu atau raja dalam industri musik K-pop. Dapat kalian lihat di sini bahwa Jennie akan menjatuhkan raja, menunjukkan bagaimana Blackpink akan mendominasi yang lainnya. Dan sekarang coba mari kita perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Jennie di bagian ini. Wajahku tampak baik, namun sikapku tidak. Tubuhku kurus dengan isi tersembunyi 2 kali lipat. Berjalan lurus tanpa ragu-ragu, tak perlu berhati-hati,
Blackpink, kami si cantik yang kejam. Jadi lirik ini seperti memperingati orang lain supaya nggak meremehkan mereka. Dicatat ini kayak memperingati orang lain bahwa jangan pernah anggap remeh mereka. Karena meskipun mereka mungkin terlihat kecil ya, itu perumpamaannya, meskipun mereka terlihat kecil, tapi mereka ini diam-diam punya kekuatan yang besar loh guys. Mungkin tubuh mereka kurus tapi isinya 2 kali lipat. Ngerti nggak siapa maksudnya? Mungkin mereka terlihat nggak punya apa-apa, tapi di dalam mereka ini setiap member Blackpink itu punya potensi tersembunyi. Next ke bagian miliknya Lisa. Jadi di awal kita melihat ada asap-asap warna pink yang membentuk sayap. Jadi asap sayap tersebut akan menghubungkannya ke kakak tua yang dipegangnya. Sayap sendiri melambangkan tentang kebebasan. Burung kakak tua yang dipegang oleh Lisa dapat dikaitkan dengan perubahan dan cinta kepada diri sendiri. Warna yang mencolok dari kakak tua mendorong orang lain untuk menunjukkan warna asli mereka. So, udah jelas makna di bagian Lisa di saat memegang burung tersebut. Intinya harus lebih berani dan juga spontan terhadap impian yang kalian capai. Di saat Lisa memegang burung tersebut, dan dapat kalian lihat ya bahwa Lisa ini seolah-olah menguasai burung itu, atau burung ini kayak jinak banget gitu loh sama Lisa. Hal tersebut menggambarkan bahwa si Lisa ini kayak menguasai kemampuannya untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dan tidak takut lagi untuk mendapatkannya. Selain itu, Lisa juga memegang pedang katana dengan nama Blackpink. Secara historis, katana adalah senjata samurai yang paling terkenal, kelas pejuang yang kuat dari Jepang kuno dan juga feodal. Pedang tersebut mewakili kekuatan dan tekad untuk menghadapi pertempuran secara langsung. Habis itu ada light stick yang dipegang oleh Lisa. Itu juga memiliki makna yang sama dengan pedang katana, yaitu untuk pertarungan. Lalu ada papan tulis yang berisi petunjuk dan referensi Blackpink ke karya mereka sebelumnya, mulai dari As If It Your Last hingga nama album, pokoknya lengkap banget di papan ini. Di sini kita juga melihat berbagai macam buku. Salah satunya adalah Escape from Camp 14, One Man's Remarkable Odyssey from North Korea, Freedom in the West. Buku ini menceritakan kisah hidup nyata seorang pria yang melarikan diri dari kamp penjara Korea Utara. Buku tersebut semakin memperkuat makna kebebasan. Terakhir, seluruh adegan terjadi di lemari besi, tempat di mana barang-barang berharga disimpan, menunjukkan bahwa Blackpink sangatlah berharga dan spesial sehingga layak untuk dilindungi. Dan sekarang coba mari kita perhatikan bersama-sama lirik yang dinyanyikan oleh Lisa Blackpink di bagian ini. Saat menginginkannya, aku langsung mengambilnya darimu. Yang kau lakukan seperti memotong air dengan pisau. Di kedua tanganku ada cek gemuk. Jika kau penasaran, lakukan pemeriksaan fakta. Standarku adalah papan atas, seperti ikan yang memenuhi air. Bacalah sedikit, aku beracun. Kau dalam masalah, aku licik. Lirik yang dinyanyikan oleh Lisa ini semakin mempertegas ya bahwa kalian itu jangan pernah meremehkan mereka. Mereka ini kuat dan tentu itu akan berbahaya bagi pihak lawannya. Lalu kita akan masuk ke bagian Rose. Rose akan memainkan peran ganda. Satunya adalah sebagai Dewi di panggung dan yang lainnya adalah sosok yang biasa. Jadi hal tersebut menggambarkan bagaimana Rose ini memiliki kehidupan yang berbeda dari kehidupannya sebagai seorang idol dan juga sebagai manusia biasa seperti kita pada umumnya. Saat di panggung, Rose dituntut untuk tampil sempurna, layaknya seorang ratu yang sangat sempurna tanpa celah kekurangan apapun. Namun dibalik kesempurnaan yang ia tunjukkan kepada kalian, ia tetaplah seorang manusia biasa yang sama seperti kita. Dan sobat, sekarang kita perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Rose di bagian ini. Berpikir 2 kali, aku tak bisa berpura-pura bersikap baik seperti orang lain. Jangan salah paham, mudah tersenyum adalah untuk diriku sendiri. Jadi lirik tersebut menjelaskan nih bahwa jangan pernah menilai orang dari penampilannya aja. Orang yang mudah tersenyum bukan berarti mereka tersenyum untuk kalian. Jadi jangan GR ya. Siapa tahu mereka hanya tersenyum untuk diri mereka sendiri. Intinya adalah Rose ini pengen mengatakan apa yang kalian lihat dari diri seseorang belum tentu itu menggambarkan diri mereka sesungguhnya. Udah jelas, apa yang kalian lihat dari diri seseorang itu belum tentu menggambarkan siapa dia sebenarnya. Jadi, kalau mau menilai seorang, berpikir 2 kali, oke? Dan kita akan masuk ke bagian Jisoo. Jisoo akan memegang payung yang akan melindunginya dari api-api yang terus berjatuhan. Latar tempat Jisoo berada melambangkan tentang kehancuran. Namun Jisoo tetap berdiri dengan kokoh dan kuat dalam pakaian hitam berkabung. Ini menunjukkan ya guys, bahwa meskipun nantinya selama perjalanan karir mereka itu akan ada suatu permasalahan atau konflik, mereka tidak akan pernah menyerah dan terus bertahan di industri musik K-pop itu. Dan perlu kalian catat, di saat mereka mendapatkan suatu masalah, mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan kesedihannya kepada kalian. Mereka akan terus mencoba untuk berdiri dengan kuat dan penuh dengan percaya diri untuk mengatasinya sendiri, tanpa menunjukkan kesedihan yang mereka rasakan kepada kalian semua.
para Blinks. Dan coba sekarang kita perhatikan lirik yang dinyanyikan oleh Jisoo di bagian ini. Kau masih belum tahu, jika kau menginginkan diriku, ujilah aku. Sudah jelas seperti melihat api. Jika kau menginginkan hal gampangan, tunggu sampai aku melakukan apa yang menghantammu dengan tu. Lirik tersebut menggambarkan nih bahwa mereka itu bukanlah orang yang mudah untuk didapatkan. Kenapa? Karena mereka bukanlah orang yang gampangan. Kalau kalian menganggap mereka gampangan, maka mereka akan menghajar kalian dengan tu. Gitu loh maksudnya guys. Dan kita akan next ke bagian Jennie lagi. Nah, Jennie di sini akan berada di atas tank sambil makan popcorn. Tank tersebut adalah representasi bagaimana Blackpink menghancurkan permainan. Tank juga mesin perang yang kembali menekankan akan keburukan dari industri musik K-pop. Namun tampaknya Jennie tidak terpengaruh akan hal tersebut. Ia akan makan popcorn, menyeratkan bagaimana dia menikmati pertunjukan akan pertempuran yang sedang berlangsung. Di sisi lain, Jennie akan membawa barang belanjaannya, lalu nanti dia akan ngebuang barang belanjaan tersebut. Dan nantinya barang belanjaan ini akan dihancurkan oleh tank yang dibawa oleh si Black Jennie. Kalau kalian perhatikan secara teliti, lantainya itu dihiasi oleh 4 arah. Dan lintasan yang muncul mengarah ke huruf raksasa yang mengejak nama Blackpink. Dan di bagian ini, Jennie akan menyanyikan lirik seperti yang berikut ini. Jalan yang kulalui sekarang adalah sebuah persimpangan 4 arah. Timur, barat, utara, selatan. Sepanjang jalan dijalani. Bawa daftar keranjangmu, aku beli semuanya. Aku menarikmu, aku mendorongmu pergi. Aku melakukannya seperti gadis nakal yang egois, entah baik atau buruk, tak peduli apa kata orang. Lalu untuk lirik Bassdrop, kalian tadi lihat kan lirik Bassdrop itu belum diterjemahkan sama sekali. Sebenarnya lirik ini mengacu pada bagian hook atau chorus atau bagian utamanya itu kalau diawali dengan bagian tenang tanpa adanya suara bass. Kalau untuk banger itu sebenarnya menggambarkan tentang kondisi yang buruk. So dari lirik di bagian Jennie ini kita dapat menyimpulkannya guys bahwa terkadang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan nantinya kita akan merebut apa yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin itu terkesan sangat egois banget dan kalau orang lain lihat itu buruk. Tapi begitulah sistem di dunia ini. Kalau kita menginginkan sesuatu, terkadang kita harus merebutnya dari orang tersebut. Apapun perkataan orang lain, itu tidak perlu dipikirkan. Kenapa? Karena kalau kalian terus memulai sesuatu hal dengan sangat tenang banget, itu belum tentu hasilnya baik di kemudian harinya. Jadi harus ngebest sedikit loh untuk memulai sesuatu hal. Lalu kita akan masuk ke bagian mural Jisoo. Awalnya orang-orang akan merekam muralnya, tapi saat Jisoo terjatuh, orang-orang akan menggunakan topeng dan menyerang Jisoo menggunakan handphone tersebut. Jadi hal ini sebenarnya menyindir tentang keadaan sosial di masa sekarang, yang mana nih saat idol tersebut dipuja dan juga dicintai oleh banyak orang, yang lainnya ikut wah muji dan juga sangat menyanjung idol tersebut. Tapi di saat idol ini terjatuh atau melakukan suatu kesalahan, orang-orang yang tadinya kayak muji dan sebagainya itu akan berpindah guys. Mereka akan menyamar sebagai seorang anonim di Twitter ataupun di sosial media lainnya. Mereka akan menyamar dan terus memberikan komentar negatif kepada idol tersebut. Sudah banyak yang melakukannya dan di Indonesia atau mungkin ada dari kalian yang menontonnya juga melakukan hal tersebut. Sampai kapan sih kalian harus mau kayak gini guys? Please, wake up. Mereka juga manusia ya. Kalau mereka melakukan kesalahan, ya tolong dimaafkanlah kesalahan mereka. Jangan ikut-ikutan menjudge. Soalnya nanti kalian kalau melakukan kesalahan, kayaknya kalian juga akan diperlakukan seperti itu. Ingat, hukum karma itu tetap berjalan loh. Lalu kita akan masuk ke bagian Rose. Nah, bagian Rose yang berayun dari kandil akan mengingatkan kita pada citra burung di dalam sangkar. Selain itu, akan mengingatkan kita juga akan pertunjukan situs. Kedua situasi ini menampilkan citra dari seorang idol yang memungkinkan orang untuk melihat dan menilai mereka. Dan hal tersebut ngebuat para idol merasa bahwa mereka terjebak dalam sangkar burung atau merasa seperti pertunjukan sirkus di mana mereka terjebak dan terbuka untuk penilaian semua orang tanpa bisa melarikan diri. And last adalah bagian Rose lagi bersama dengan Wisteria berwarna pink. Wisteria pink itu bisa melambangkan perasaan cinta yang mekar, tapi khususnya untuk musik video dari Blackpink, Wisteria tersebut menggambarkan bagaimana Blackpink telah berkembang menjadi grup yang besar. Yang dapat kita simpulkan baik dari musik video dan juga lirik lagunya adalah industri musik dan juga netizen itu seperti memberikan tekanan besar bagi para idol untuk menjadi versi sempurna dari diri mereka. Ini adalah pertarungan yang terus-menerus melawan diri sendiri agar dapat diakui sebagai idol. Makanya ada tu. Selain melawan diri sendiri, mereka juga harus melawan para haters mereka dan juga mungkin pesaing-pesaing mereka. Makanya mereka di sini kayak pakai suara tembakan gitu loh untuk judul lagunya. Tu. Itu untuk
para hatersnya sih, menurut aku ya, itu untuk para hatersnya. Blackpink juga di sini ingin menegaskan betapa mendominasinya mereka di industri musik K-pop serta ingin dihormati. Mereka tidak ingin dianggap sebagai orang gampangan gitu loh. Mereka ingin dihormati baik sebagai seorang wanita maupun sebagai seorang artis di industri musik K-pop. Seperti itu guys. Dan aku rasa teorinya udah clear banget ya aku jelasin. Mungkin kalau ada kekurangan nanti kalian bisa tambahkan di kolom komentar, ataupun ada teori yang menurut kalian masih mengganjal, kalian bisa langsung koreksi dengan cara komentar di bawah juga ya. I'm Mr. Game Mame, thank you banget udah nonton teori dari Blackpink aku kali ini. Jangan lupa share kepada bling yang lain supaya mereka semuanya tahu ya. I'm Mr. Game Mame, thanks for watching. Annyeong, gomawayo.